Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufrida Amalia Nur dari Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis. Kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul perangkat lunak atau software. Pengertian perangkat lunak. Perangkat lunak atau software adalah program komputer yang fungsinya mengarahkan kegiatan pemrosesan dari komputer. Jenis-jenis perangkat lunak ada dua. Yang pertama, program sistem, yang kedua, program aplikasi. Yang pertama yaitu program sistem. Perangkat lunak sistem atau sistem software yaitu perangkat lunak yang mengoperasikan sistem komputernya. Perangkat lunak ini terdiri dari 3 jenis, yaitu sistem operasi, program utility, dan program bertujuan khusus. Sistem operasi. Sistem operasi atau operation system merupakan program yang ditulis untuk mengendalikan dan mengkoordinasi kegiatan operasi dari sistem komputer. Yang kedua, program utility. Ada beberapa jenis program utility, diantaranya yang pertama, program utility pemindahan, yang kedua, utilitas diagnosis, yang ketiga, utilitas memori dump. Yang ketiga ada program bertujuan khusus. Sistem ini dimaksud untuk meningkatkan kemampuan sistem operasi dan memberikan layanan khusus kepada program aplikasi. Yang kedua, program aplikasi. Program aplikasi adalah program yang ditulis untuk melaksanakan tugas khusus dari pengguna. Prosedur umum untuk mengembangkan dan mengoperasikan program adalah sebagai berikut. Yang pertama, program ditulis oleh personil, departemen, sistem atau pengguna, atau yang dibeli dari organisasi di luar. Yang kedua, program dijalankan di dalam komputer untuk menemukan adanya galat dan kemudian galat dikoreksi. Ini dikenal sebagai program debugging. Yang ketiga, program adalah input bagi komputer yang melakukan pemrosesan data. Yang keempat, data yang akan diolah oleh program yang dapat berupa input dari sistem komputer, baik bersama-sama dengan program atau data bersangkutan merupakan bagian dari file internal yang kemudian akan diambil guna diproses lebih jauh. Yang kelima ada apabila baik data maupun program telah tersedia, maka program akan diolah oleh CPU yang akan membaca dan menafsirkan perintah. Bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman merupakan program khusus yang sudah disediakan oleh pabrik komputer atau yang sudah dibuat oleh perusahaan perangkat lunak yang digunakan untuk mengembangkan program aplikasi. Terdapat beberapa jenis bahasa pemrograman, diantaranya yang pertama bahasa mesin, yang kedua bahasa assembly, yang ketiga bahasa prosedural, yang keempat bahasa integratif, yang kelima bahasa file atau database query, yang keenam bahasa produktivitas, yang ketujuh bahasa khusus. Yang pertama ada bahasa mesin. Bahasa mesin atau machine language dianggap sebagai bahasa rendah karena sangat erat kaitannya dengan rangkaian komputer yang merupakan kode biner yang berkomunikasi secara langsung dengan rangkaian.
yang dalam programnya merupakan kombinasi dari 1 dan 0. Suatu instruksi program yang ditulis dalam bahasa mesin dapat berbentuk antara lain: pertama, objek kode yang menunjukkan instruksi berbentuk bilangan binari; yang kedua, opred kode menunjukkan perintah yang harus dikerjakan, misalnya perintah perhitungan perkalian. Yang kedua, bahasa assembly. Assembly merupakan program yang digunakan untuk menerjemahkan program aplikasi yang ditulis dengan bahasa perakit atau assembly language, atau serangkaian disebut bahasa pemrograman simbolik atau symbolic programming language. Hasil dari penerjemahan ke dalam bahasa pemrograman assembly adalah adanya kode objek yang setara dengan bahasa mesin. Yang ketiga, bahasa prosedural. Bahasa prosedural adalah salah satu jenis bahasa tinggi. Bahasa prosedural disebut demikian karena pemrograman harus menguraikan sangat rinci prosedur untuk pengolahan data di dalam sistem komputer. Bahasa prosedural digunakan untuk mengembangkan aplikasi pemrograman yang dapat memecahkan berbagai masalah untuk kelompok pengguna. Bahasa ini disebut tinggi karena ditulis mengikuti cara manusia berpikir daripada proses komputer. Yang keempat, bahasa interaktif. Bahasa interaktif adalah jenis lain dari bahasa tinggi yang digunakan untuk mengembangkan program aplikasi. Bahasa ini disebut interaktif karena kemampuannya untuk menjaga hubungan yang online dan real-time antara pengguna dengan komputer. Bahasa ini dirancang untuk digunakan melalui terminal daripada atas dasar batch. Karakteristik dari bahasa interaktif adalah digunakan interpreter daripada kompiler untuk menerjemahkan menjadi kode objek. Yang kelima, bahasa file dan database query. Bahasa file dan database query dimaksudkan agar memungkinkan program ditulis dengan cepat guna mengakses informasi dan mengambilnya dari sistem file komputer. Biasanya, bahasa ini juga akan meletakkan bahasa yang diambil ke dalam format laporan yang disusun oleh pengguna. Sebagian besar bahasa query dan retrieval mampu mengakses berbagai jenis struktur file komputer. Yang keenam, bahasa produktivitas. Bahasa produktivitas atau non-prosedural adalah bahasa interaktif yang sudah disempurnakan sehingga lebih cepat dan lebih mudah digunakan untuk menyusun program, dan beberapa di antaranya bahkan lebih mudah dipelajari. Disebut non-prosedural karena penggunaannya hanya diminta merumuskan spesifikasi data yang diperlukan, selain juga spesifikasi prosedur pemrosesan. Yang ketujuh atau yang terakhir ada bahasa khusus. Ada beberapa jenis bahasa yang tidak dapat dimasukkan ke dalam klasifikasi seperti yang dibahas di atas. Sebagian karena merupakan bahasa tinggi yang memiliki tujuan khusus, di samping juga memiliki keakraban sebagaimana dengan bahasa produktif lainnya. Beberapa di antaranya juga meningkatkan kemampuan pengguna untuk memerintah komputer dengan cara tertentu. Beberapa di antaranya dapat dianggap sebagai bahasa penopang keputusan. Sekian dari pembawaan materi saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.